Ini penulis yaitu Imam Al-Barbahari rahimahullah masih membicarakan tentang bab beriman dengan syurga dan neraka. Ya, di sini dinyatakan bahwasanya dalam hadis bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan neraka Jahannam itu 2 nafas. Satu nafas ini ada masa dia panas sekali, maka itulah yang kau dapati ketika musim panas di dunia. Kalian mendapati panasnya itu dari neraka Jahannam, nafasnya neraka Jahannam. Kemudian nafas yakni di neraka itu juga ada musim dingin, syita. Ya. Nah, wadzalika syiddul bar, itulah ketika kalian mendapati sangat dingin di dunia, itu disebabkan karena zamharirnya neraka Jahannam. Zamharir itu adalah suhu yang sangat dingin di neraka Jahannam. Jadi ada suhu yang sangat panas, api, ada juga di neraka itu sangat dingin, zamharir. Itu juga siksa yang luar biasa karena kedinginan ya. Maka di situ menunjukkan bahwa neraka dan surga itu ada, sudah ada sekarang. Ya, neraka disiapkan untuk orang-orang kafir, sedangkan surga disiapkan untuk hambanya yang muttaqin. Ya. Kemudian wukila bihima malaika. Setiap surga dan neraka itu ada penjaganya. Ya, penjaganya. Disebutkan mengenai penjaga di sini, pimpinan malaikat penjaga surga adalah Ridwan alaihi salam, sedangkan malaikat pimpinan penjaga neraka adalah Malik, yang Nabi pernah melihatnya waktu Mi'raj, tidak pernah senyum. Malaikat Malik itu tidak pernah tersenyum, mengerikan ya. Taib, di bawahnya malaikat Malik itu ada 19 malaikat pimpinan lagi Zabaniyah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Muddathir, alaiha 19. Jadi di bawahnya malaikat Malik ada 19 lagi pimpinan di bawahnya dia. Kemudian di bawahnya 19 itu ada lagi malaikat Zabaniyah yang menyiksa penghuni neraka. Di antara dalil adanya surga dan neraka yaitu sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ubadah Ibn Samit, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersaksi dengan lisannya dan dibenarkan oleh hatinya bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bersaksi dia dengan lisan dan dibenarkan oleh hatinya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang tidak boleh didustakan, dan dia bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, yakni dia bukan Tuhan tapi dia hamba Allah, wa rasuluh, dan dia adalah utusan Allah bagi Bani Israel, wa kalimatuhu, dan kalimat Allah yang Allah firmankan kepada Maryam yaitu kun, jadilah engkau wahai Isa di dalam perutnya Maryam, ya, ila Maryam, itu benar adanya. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Isa dalam perutnya Maryam dengan kalimat kun, jadilah engkau, maka jadilah dia. Wa ruhum minhu, begitu pula roh, nyawanya Nabi Isa yang ditiupkan oleh malaikat kepada Maryam waktu itu sehingga dia hamil tanpa suami. Itu juga benar ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan dia bersaksi bahwa surga itu hak, ada sebagai tempat balasan buat at-tayyibin, ya, orang-orang yang saleh, laki dan perempuan. Wan nar haq, dan dia bersaksi bahwa neraka itu benar sebagai tempat tinggalnya dan balasan bagi kafirin, musyrikin. Maka barang siapa menyatakan itu, bersaksi itu semua dan meyakininya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan amal yang dia lakukan. Baik itu dia hanya mengamalkan yang wajib saja dan menjauhi yang haram, atau dia mengamalkan yang wajib dan mustahab, sunnah, dan menjauhi yang haram. Lanjut. Wa hafizallah asy-syahid fi qawlihi wa anna al-jannata haqqun wan naru haqqun wa fi istiftahi Nabi sallallahu alaihi wasallam li salatil lail annahu qala liqabuka haqqun wa wa'duka haqq wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Ya, ini juga yaitu syahid, maksudnya yang berkaitan dengan dalil sebagai apa namanya, yang menunjukkan bahwa surga dan neraka itu ada, yaitu sabda Nabi SAW bahwa surga itu benar ada dan neraka itu benar ada. Dan juga doa istiftah Nabi SAW ketika salat malam, ya, maka beliau dalam doa istiftah itu diantaranya mengucapkan wa liqa'uka haq, perjumpaan denganmu itu benar. Ini berjumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat, ya, ini menghadap Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan menghisab setiap orang. Dan janjimu itu hak, ini janjimu kepada kaum mukminin bahwa akan dimuliakan nanti di akhirat, ya, masuk surga itu hak, benar itu. Wal jannatu haq, dan surga itu benar dan neraka itu benar ada sekarang. Lanjut. Qawluhu wa annahuma makhluqatani ay makhluqatan al-an. Qawluhu al-jannatu fis samai sabi'ati wa saqfuha al-'arsh. Hadha sahha fil hadits. Hadha sahha fil hadits. Qawluhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati mi'ata darajah a'adahu Allahu lil mujahidin fi sabilillah ma baina ad-darajatayn kama baina as-sama'i wal ardh fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'la al-jannah wa fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah wa dalla 'ala anna al-jannata fis sama'i fi 'illiyyin qala ta'ala kalla inna kitabal abrari la fi 'illiyyin a'la shay' wan naru fi asfali safilin qala ta'ala kalla inna kitabal fujjari la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan perkataan dari Imam Al-Barbahari bahwa surga itu di langit yang ketujuh, dan atap surga yang paling tinggi adalah arsy. Arsy itu adalah atapnya surga yang paling tinggi, itu Firdaus. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sungguh di surga itu ada 100 derajat naik ke atas, ada 100 tingkatan yang Allah siapkan untuk mujahidin fi sabilillah, yaitu yang berperang fi sabilillah, ya, maupun yang menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu juga jihad. Di antara 2 derajat, ya, jadi ada 100 derajat naik ke atas. Di antara 1 derajat ke nomor 2 itu kata Rasulullah jaraknya seperti dari bumi ke langit, 500 tahun perjalanan. Ya, itu tingginya ya kawan. Satu ke nomor 2. Maka jika kalian minta kepada Allah surga, maka mintalah surga Al-Firdaus. Coba perhatikan di sini ya kawan.
Bahwa Nabi menyuruh kita untuk minta, kalau minta surga itu minta surga yang paling tinggi. Maka di sini terkandung pelajaran penting bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberi kepada hambanya dengan apa yang dia minta tanpa perhitungan, sebab dia maha kaya dan maha pemurah. Begitu jamaah sekalian. Yang kedua, pelajaran juga ini doa perintah berdoa minta firdaus ini ditujukan kepada seluruh orang Islam. Nabi tidak mengkhususkan ini kepada ulama, tapi semua orang Islam silakan minta kepada Allah surga firdaus. Ya. Dan ini jauh lebih baik daripada doa seorang yang mengatakan, ya Rabb, jika aku masuk surga aku tidak pantas, tapi jika aku masuk neraka aku tidak kuat. Lah terus mau kemana itu? Ya, masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak kuat. Namanya mau camping di mana itu? Ya, itu. Sudahlah, sebaik-baik petunjuk itu petunjuk siapa? Rasulullah. Nabi menyuruh antum semua untuk kalau minta surga itu surga yang paling tinggi, firdaus. Allah Karim, Allah Maha Pemurah. Lalu Nabi menjelaskan tentang surga ini, firdaus. Dia itu surga yang paling tengah dan paling tinggi. Berarti bentuk atap surga itu melengkung kayak kubah. Jadi dia posisinya paling tengah dan paling tinggi. Dan di atasnya surga firdaus itu arsy Allah yang maha penyayang. Dan dari itu surga firdaus itu mengalir seluruh sungai-sungai surga. Jadi sumbernya itu dari firdaus. Sungai Khomer, sungai susu, sungai madu, dan yang lain. Al-Kautsar termasuk. Pokoknya semua sungai yang ada di surga itu sumbernya dari mana? Al-Firdaus. Begitu jamaah sekalian. Jadi gimana caranya kita berdoa? Dalam bahasa Arab, Allahumma inni as'aluka al-firdaus a'lal jannah bi ghairi hisab wal 'adzab fi 'afiyah. Itu cara doanya ya kawan. Ya Allah, aku minta kepadamu firdaus, surga yang paling tinggi, tanpa hisab, tanpa siksa, dalam keadaan selamat. Allah Karim, Allah Maha Pemurah, Maha memberi. Tidak pernah hitung-hitungan kalau memberi sesuatu. Sahha al-lail wan nahar. Allah itu memberi rezeki kepada seluruh makhluknya yang ada di langit dan di bumi, malam dan siang. Malam dan siang. Allah kasih rezeki manusia, hewan, jin, malaikat, seluruh makhluknya itu diberi rezeki oleh Allah tanpa hitung-hitungan. Ya. Dan ketika Allah memberi itu semua, tidak berkurang kekayaannya, kecuali seperti seorang mencelupkan apa itu? Kecuali seorang yang membuang jarum, seperti membuang jarum di samudera. Masya Allah. Kalau misalnya ada jarum dibuang ke samudera, apakah berkurang kekayaannya? Tidak, karena masih memiliki jarum yang lain. Ya, tidak berkurang. Maka mintalah kepada Allah surga firdaus. Maka di sini menunjukkan bahwa surga itu di langit. Iya. Karena posisi langit itu di bawah arsy, di tempat yang iliyyin, yang tinggi sekali. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali janganlah kalian melakukan kecurangan, sesungguhnya catatan kitabnya orang-orang yang soleh, abrar, itu di iliyyin. Iliyyin ya a'la syai', tempat yang paling tinggi. Itulah syurga. Sedangkan neraka asfala safilin, tempat yang paling rendah. Ya, itu di bumi nomor 7. Kalla inna kitabal fujjar la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Sekali-kali janganlah kalian curang,
sesungguhnya catatan orang-orang yang kafir di Sijjin, yaitu di neraka yang paling bawah, di bumi yang nomor 7. Baik, lanjut. Qauluhu qad 'alima Allahu 'adada ahli al-jannah wa man yadkhulaha. Allahu jalla wa 'ala 'alima kulla shay'in bi'ilmihi al-azali. Wa min dhalika annahu 'alima ahli al-jannah wa man yadkhulaha wa 'alima ahli an-nar wa man yadkhulaha. La yanzilu 'an 'ilmihi subhanahu wa ta'ala shay'un. Kullu shay'in 'alimahu wa katabahu fil lawhil mahfuz. Sahih. Di antara ilmu Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla mengetahui berapa jumlah orang-orang yang masuk surga. Allahu Akbar. Dan siapa saja yang masuk. Allah menja'alna minhum ya Rabb, amin. Ya. Karena Allah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya yang dahulu. yakni sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya, itu Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, termasuk siapa yang akan masuk surga, masuk neraka. Allah tahu. Itu harus diimani ya kawan. Nah, di antara ilmu Allah, Allah Azza wa Jalla mengetahui siapa ahlul jannah, siapa saja yang masuk surga, dan siapa saja ahlun nar, dan nama-nama yang masuk neraka. Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Tidak tersembunyi bagi Allah segala sesuatu. Ini ilmunya. Allah mengetahui semuanya. Semua yang ada itu diketahui, segala sesuatu itu, dan tercatat di kitab namanya Lauhil Mahfuz, yaitu kitab catatan takdir makhluk yang dicatat oleh makhluk yang bernama Al-Qalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Qauluhu la tafnayani abadan, al-jannatu wan naru darani baqiyatani la tafnayani abadan. Wa hadha fihi raddun ala man yara anna al-jannata wan naru tafnayan. Wa yaquluna bi alla tusyariku Allah fil baqa. Wa hum alladziina yamna'una at-tasalsul fil madhi wa at-tasalsul fil mustaqbal jahlan minhum. Wa naqul hunaka farqun baina abadiyatillah wa abadiyatil jannah wan nar. Abadiyatullah jalla wa ala la'ibatun bihi sifatun min sifatihi jalla wa ala, wa amma abadiyatul jannah wan nar fa hiya bi ilqa'illahi wa khalqillahi subhanahu wa ta'ala, fa hiya abadiyatun muktasabah. Allahu jalla wa ala huwa alladhi a'taha at-tahdid, amma Allahu jalla wa ala fa azaliyatuhu wa abadiyatuhu sifatun min sifatihi sifatun dzatiyah. Baik. Yani surga dan neraka itu abadi, ya, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, kekal. Yani tidak akan dibinasakan ketika hari kiamat. Ketika Allah Azza wa Jalla menghancurkan langit dan bumi, ya, merubah bumi bentuknya, begitu pula mematikan makhluk-makhluk pada tiupan sangkakala yang pertama itu surga dan neraka tidak akan dihancurkan ya kawan. Nah, di sini Syekh Hafizahullah membantah orang-orang ahlul bid'ah yang mengatakan bahwa kekalnya surga dan neraka itu sama dengan Allah. Ini kebodohan mereka. Beda antara kekalnya Allah Azza wa Jalla, sifat kekalnya Allah Azza wa Jalla dengan sifat kekalnya surga dan neraka. Sifat kekalnya Allah Azza wa Jalla itu ya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, dan itu bagian daripada sifatnya. Dan sifat sama dengan zat, ya, itu sifat kekalnya Allah Azza wa Jalla. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabbmu yang maha mulia dan maha agung lagi maha mulia. Adapun kekalnya surga dan neraka itu karena Allah menciptakannya. Itu makhluk yang Allah ciptakan, dan kekalnya itu dengan ciptaannya. Ya, begitu ya ikhwan. Jelas beda. Dan salah satu perbedaannya juga ya jemaah, Allah Azza wa Jalla kekal tidak didahului dengan tidak ada. Wal awwal laisa qablahu syai'. Dia itu maha yang pertama, tidak ada yang mendahului Allah Azza wa Jalla. Dari azali yakni maknanya tidak didahului dengan tidak ada. Itulah sifat Allah Azza wa Jalla
abadi, azali, ya. Sedangkan makhluk diawali dari tidak ada. Baru diadakan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, Pak? Jelas beda lah. Allah lebih kekal karena tidak didahului dari tidak ada. Sedangkan surga dan neraka didahului dengan tidak ada. Awalnya tidak ada. Surga dan neraka itu awalnya tidak ada. Ya. Begitu jamaah sekalian. Barulah setelah itu Allah ciptakan surga dan neraka. Kemudian qauluhu baqa'uhuma ma'a baqa'illah abadal abidin. Baqa'uhuma ma'a baqa'illah wa baqa'u la nihayata lah. Fakadzalika baqa'ul jannah wan nar la nihayata lahuma. Wa la tashabuha bainal baqa'aini wal abadiyataini kasairi sifat. Baik. Bahwasanya surga dan neraka itu akan kekal karena Allah memang kehendaki demikian selama-lamanya, ya kawan, di akhirat tuh. Surga bagi orang yang bertakwa selama-lamanya, triliunan tahun, tidak habis-habis. Ya. Begitu pula neraka bagi orang kafir, khalidina fiha abadan, selama-lamanya mereka. Orang kafir yang tidak beriman dan mati dalam keadaan kafir, maka mereka ahlun nar, selama-lamanya di neraka, ya. Tidak ada kematian setelah itu, kekal selama-lamanya. Mari perhatikan buat kita semua ini, ya. Maka begitu pula sudah kita pelajari bahwa apabila Allah Azza wa Jalla menetapkan sebuah sifat bagi makhluknya, yang mana sifat itu juga nama sifat itu ada pada Allah, jelas di situ ada perbedaan. Contoh misalnya Allah Azza wa Jalla mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad disifati oleh Allah bil mu'minin rauf. Rauf itu asyaddu rahmah, jadi sangat sayang kepada orang Islam. Nabi itu sangat sayang kepada orang Islam. Rahim, rahim itu juga artinya sayang, cuma dalam bentuk perbuatan. Pertanyaan, apakah sifat rauf dan rahimnya Nabi sama dengan rauf dan rahimnya Allah? Jawabannya apa? Beda lah. Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya dengan rauf dan rahim. Rabbana innaka raufur rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau rauf rahim. Kau memiliki nama rauf dan rahim. Dan nama itu menunjukkan sifat. Ini ilmu, ya kan? Seluruh nama Allah yang ada di Quran dan hadis itu mengandung apa? Sifat. Nah, sekarang mari kita cek perbedaan rauf dan rahimnya Allah dengan rauf dan rahimnya Nabi Muhammad SAW. Mana yang lebih sempurna? Jelas Allah lebih sempurna, ya kan? Nabi sudah wafat, Nabi itu hamba, diciptakan oleh Allah, diberi oleh Allah sifat akhlak yang baik, rauf dan rahim dengan kaum muslimin. Ya. Maka setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya jelas sudah meninggal Nabi, tidak bisa lagi melakukan sesuatu pembelaan misalnya sekarang ini kepada kaum muslimin yang didolimi sama orang kafir misalnya. Tapi Allah, sifat rauf dan rahimnya itu azali dan abadi, dari dulu, sebelum adanya langit dan bumi, bahkan sebelum adanya manusia, dan kekal. Mana yang lebih sempurna dan lebih tinggi? Sifat rauf rahimnya Allah atau sifat rauf dan rahimnya Nabi Muhammad? Allah. Ya. Dan perlu kita, ya,
ketika kita membicarakan sifat Allah, itu sama dengan membicarakan zat Allah. Zatnya Allah dibandingkan dengan zat makhluk, jauh. Allah maha tinggi, maha sempurna. Begitu pula seluruh sifat. Al-kalamu fi sifat, yani fi sifatillah azza wa jal, jika dibandingkan dengan makhluk, kal khaliqi, kal farqi bainal khaliqi wal makhluk. Perbandingan yakni sifat Allah dengan sifat makhluk itu seperti perbandingan antara Khalik Allah, zat Allah, dengan makhluk. Jelas beda jauh. Begitu ya. Kadang di antara makhluk Allah, Allah beri nama sifat yang sama. Misalnya antara manusia dan hewan dengan nama yang sama, yaitu sama-sama punya kaki. Iya kan? Semut punya kaki, kambing punya kaki, onta punya kaki, manusia juga punya kaki. Tapi apakah hakikat kakinya manusia dengan kakinya semut sama? Tidak sama lah. Lebih gede kakinya manusia, lebih kuat kakinya manusia. Itu antara manusia dengan semut. Apalagi dengan antara Khaliq, yaitu Allah yang maha menciptakan alam semesta ini, dibandingkan dengan makhluk, jauh. Begitu pula firman-firman. Coba perhatikan firman Allah ya, Al-Quran misalnya. Itu sifat Allah berbicara, kalamullah. Coba bandingkan dengan perkataan makhluk. Itu apa? Quran. Ketika antum membicarakan tentang Al-Quran, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh dengan kaumnya, antum bosan tidak? Wallahi tidak bosan ya. Wallahi tidak pernah bosan kita. Padahal itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Tapi kalau ada orang membaca Quran, peristiwa misalnya tahun 2001, tanggal 2 Februari, kejadian misalnya di Malang, Jawa Pos. Apakah tertarik? Apakah tertarik dengan peristiwa yang diceritakan di koran pada tahun 2001 itu? Ya akhirnya sudah basi itu, sudah lewat situ berita koran itu, ngapain diceritain lagi? Iya kan? Nah coba lihat, manusia aja bisa membedakan mana itu kalamullah Al-Quran, yang itu firman-firman Allah Azza wa Jalla, dibandingkan dengan koran. Jauh banget. Nah, ya, antum bisa bedakan sekarang sifat antara yang Allah berikan untuk makhluk dan itu juga dinamakan untuk dirinya. Itu tidak sama hakikatnya. Baik, lanjut. Qawluhu wa dahra dahilin ta'kid. Qawluhu wa Adam alaihi salam kana fil jannati baqiyatul makhluqah. Lama khalaqa Allahu Adam wa hasala ma hasal min ikramillahi lahu wa idhari fadlihi ala malaikati, hasadahu iblisu ala dhalik wa aba an yasjuda lahu. Asa Allah azza wa jalla min babil hasadi wal kibr. Allah jalla wa ala qala li Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata fakula min haitsu syi'tuma. Baik, sekarang penulis rahimahullah membicarakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Perlu diketahui ya kawan, bahwa Nabi Adam ini adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian yang Allah telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam. Ya, yang disebutkan penciptaannya dalam surat Ar-Rahman, min salsalin kal fakhar. Ya. Kemudian kapan Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, yaitu Adam ini? Pada hari Jumat. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dimulai dari hari Ahad sampai hari Jumat.
Pada hari Jumat juga Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Yang dibentuk oleh Allah Azza wa Jalla dari rambut sampai kaki, tingginya 60 hasta. Tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Ya. Satu hasta berapa ya, akhi? Kalau zaman sekarang satu hasta itu setengah meter. Berarti tingginya Nabi Adam itu 30 meter ya, kawan. Itu kalau satu hastanya setengah meter. Jadi tingginya itu 30 meter Nabi Adam. Coba lihat. Oh ya. Jadi pintu ini juga cukup ya. Ya, baik jentik itu dikerek nama baik Nabi Adam alaihissalam. Tingginya 30 meter itu. Lo antum kalau pergi ke mana? Rumahnya kaum Tsamud. Kaum Tsamud. Ya, jadi kaum Tsamud itu ada beberapa wilayah. Ada di antaranya yang di Hijr, yang ada di utara Madinah. Dekat kota wisata namanya Al-Ula, 30 kilo dari Al-Ula. Itu kota wisata. 30 dari situ ada Hijr. Itu kampungnya kaum Tsamud. Itu tinggi-tinggi pintunya. Dari batu, gunung batu dipahat jadi rumah. Begitu pula yang ada di Jordan. Jordan Selatan itu. Ya. Wadi Rom namanya. Wadi Rom. Saya pernah lihat ke sana masalahnya. Saya pernah lihat ke sana. Di situ ada bangunan-bangunan ya, kawan. Juga di daerah dekat situ juga ada itu makamnya kaum Tsamud. Tinggi-tinggi ya kan pintunya. Ya. Ya. Nah itu kalau jadi turis ya begitu sudah. Kita ikut-ikutan aja sudah ya. Mengetahui bagaimana rumahnya orang dahulu itu ya. Tinggi-tinggi. Dan pernah ditemukan oleh para ahli arkeologi. Itu ada manusia zaman dahulu yang digali itu tulangnya itu tinggi sekali. Orang itu yang menggali itu berfoto di situ. Dia tingginya orang itu sama dengan tengkoraknya manusia itu. Ini tinggi sekali. Situ nadhiraan bis sama. Jadi waktu di langit, waktu di surga, Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Nah nanti ahlul jannah yang masuk surga tingginya sama dengan Nabi Adam, 60 hasta. Jadi nggak 1 meteran lagi ya, wala 2 meter. Tapi tingginya ya minimal 30 meter lah. Tinggi ya. Alhamdulillah. Nah kemudian ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan ditiup rohnya, maka dia bersin waktu wahing dia. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah menyatakan yarhamukallah. Tapi enggak dibalas ya dikumullah enggak ya. Nah begitu ya kawan. Itu cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah menciptakan istrinya yaitu Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam yang bengkok. Jadi dari tulang rusuk itu antum gerayaun tulang rusuk mula patah ya kawan. Nah itu Allah menciptakan istrinya itu Hawa dari itu tulang rusuknya Nabi Adam. Ya, jadi dia bukan dari tulang punggung, dari tulang rusuk. Taib. Nah setelah itu Allah menciptakan keturunannya laki dan perempuan yang banyak. Di situ menunjukkan bahwa kita semua ini Bani Adam. Kita semua ini keturunannya Nabi Adam. Makanya Allah menyuruh kita silaturahmi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kalian kepada Allah yang kalian dengan menyebut namanya ketika kalian saling meminta. Jadi orang Arab dulu itu kalau meminta dengan menyebut nama Allah. As'aluka billah. Aku minta kepadamu dari harta yang ada padamu zakat dengan nama Allah. Wal arham, dan hendaklah kalian menyambung silaturahmi karena kalian semuanya sebenarnya adalah bersaudara. Kemudian Allah memberi nikmat kepada Nabi Adam berupa ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Semua nama makhluk dengan definisinya. Itu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah azza wa jalla memuliakan Nabi Adam, maka Allah perintahkan malaikat ya untuk sujud menghormati Nabi Adam. Waktu itu iblis ada bersama rombongan malaikat. Dia waktu itu beribadah juga kepada Allah. Awalnya iblis itu
Ketika disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam, nah mulai dia muncul sifat sombongnya, tidak mau dia. Ya, ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini sujud penghormatan, bukan sujud ibadah ya. Maka iblis mengatakan, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Dia menganggap bahwa api lebih baik daripada tanah. Keliru dia. Maka Allah marah kepada iblis. Dan dia nggak mau taubat. Ukhruj minha, keluar kamu dari rombongan para malaikat, dari langit itu keluar. Tapi dia masih punya akses untuk menggoda Nabi Adam. Akhirnya ya, iblis ini meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia diberi umur panjang. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Qala innaka minal mundharin. Kau dipanjangkan umur, kau termasuk yang panjang umurnya sampai kiamat. Jadi iblis yang pernah menggoda Nabi Adam dan Hawa sampai akhirnya makan buah terlarang dan sampai akhirnya turun ke dunia ini, itu masih hidup sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, barulah dia mati. Ngapain dia minta umur panjang ya ikhwan dan dikabulkan doanya? Ingin menyesatkan seluruh Bani Adam. Begitu ya ikhwan. Maka hati-hati dengan yang namanya iblis ini. Jangan sampai kita mengikuti iblis. Sedikit-sedikit ya. Maka setelah itu Allah Azza wa Jalla berfirman, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau wahai Adam dan istrimu wahai Adam, tinggallah engkau di surga. Wa kula minha, ya makanlah di surga itu dengan yang kau sukai. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu deketi itu satu pohon itu. Para ulama beda pendapat itu pohon apa. Ada yang bilang itu pohon anggur, ada yang bilang pohon yang lainnya. Gak penting, sepenting ada satu pohon gak boleh gitu aja. Tapi digoda sama iblis sampai akhirnya makan dan akhirnya turun ke dunia. Apa hikmahnya ya kawan? Kenapa Allah Azza wa Jalla menurunkan Nabi Adam ke dunia? Ada hikmahnya. Ternyata di antara keturunan Nabi Adam itu tidak semuanya soleh. Ada yang kayak Nabi Muhammad SAW, tapi ada yang kayak Abu Lahab, kayak Abu Jahal atau Abu Janda ya. Ternyata Abu Janda ketahuan dia sedang beribadah di tembok ratapannya orang Israel. Itu Abu Janda itu ya. Jadi ada memang orang kayak begedut ya, begitu ada memang. Antum tahu begedut ya kawan? Mokong, tahu mokong? Ya semua itu ya. Ada yang kayak Nabi Musa, ada yang kayak yang lainnya itu Samiri itu yang nyembah sapi ya. Ada yang kayak Salman Al-Farisi, Masya Allah, Al-Farisi dari Persia masuk Islam. Ada yang kayak Abu Jahal ya. Ya kita mau yang mana? Kita ya Khani, kita ingin seperti Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Kita ingin bersama mereka ya, bersama Rasulullah nanti di akhirat. Itulah harapan kita. Maka mari kita pertahankan Islam ini, jangan sampai lepas dari diri kita semuanya. Semoga Allah meneguhkan Islam kita ini dalam diri kita dan sunnah sampai kita diwafatkan dalam keadaan Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.